Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wa nuridh dhulam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Al-ayah. Amma ba'd, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Setelah kita menengok ke belakang, kita menyesuaikan dengan adanya situasi dan kondisi pada saat ini. Pasti tidak akan lepas, semua manusia akan merasakan yang namanya satu gundah, dua galau, tiga bisa stres, depresi dan lain-lainnya. Hadirin, untuk mengantisipasi hal-hal yang telah saya aturkan tadi, itu ada 3 macam. Siapapun manusianya, besar, kelas menengah, kelas elit, kelas kambing, itu semua pernah merasakan yang namanya prihatin, susah, gundah, galau, bisa stres dan depresi. Apa itu? Untuk antisipasi itu, untuk menanggulangi biar orang itu akan tidak selalu susah saja. Satu, apabila kita terjadi kena hal-hal yang seperti itu tadi, satu, harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon adalah positive thinking. Jangan sampai katakanlah sedikit ada arti yang demo Allah. Mengapa saya sudah taat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa dan lain-lainnya, tapi mengapa saya kok masih hidup yang seperti ini? Itu namanya demo pada Allah. Padahal kita diperintah apabila terjadi hal-hal yang seperti tadi, pertama kali kita harus positif thinking, husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih hati kita akan tenang. Yang kedua kalinya adalah muhasabah. Muhasabah dalam arti introspeksi, menghitung pribadinya sendiri, menengok ke belakang. Pernah mengerjakan apakah kok saya tertimpa seperti ini? Pernah menyakitkan orang lain? Pernah kita merugikan orang lain, mengecewakan orang lain, menyakiti orang lain, merugikan orang lain? Itu kita harus cepat-cepat introspeksi. Bahasa Arabnya muhasabah, menghitung perilaku kita sendiri. Mungkin dengan 2 itu belum cukup juga. Yang ketiga kalinya, walaupun kita ini susah, hidup kekurangan ekonomi, maisahnya kosir, ekonominya cepat, usaha segala sesuatu pek, dagang sering rugi, menanam sering tidak panen. Yang seperti itu, walaupun keadaannya menyusahkan kita, bahkan diperintah agar kita tidak selalu memfokuskan susah, gundah, galau itu tadi. Yang terakhir, kita iksarus syukri, artinya memperbanyak syukur. Maka demikian, memperbanyak syukur. Keadaannya susah kok syukur, dicari studi banding. Masih banyak enggak di bawah saya,
Masih ada enggak orang yang susahnya di atas saya? Masih banyakkah orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Masih banyakkah orang yang hidupnya prasejahtera? Itu justru itu kalau kita masih di atasnya, dinilainya masih bisa makan, masih bisa komunikasi, masih bisa muasyarah dengan orang lain, masih bisa menyantuni orang lain seberapa banyak dengan ikhlas. Itulah yang menjadikan kita wajib bersyukur. Iksarus syukri artinya memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat di mana saja berada, syukur itu tidak cukup mengatakan lafaz alhamdulillah. Syukur itu tidak cukup mengucapkan lafaz alhamdulillah. Akan tetapi syukur adalah ya sarfun nikmah munasiban bi iradatil mun'im. Ya, sekali lagi yang dikatakan syukur yang hakiki, sarfun ni'mah munasiban bi iradatil mun'im, yang artinya mentasarukan, merealisasi, memberikan sesuatu sedikit dari pemberian dari Allah kepada orang lain, ya, yang tepat efektif dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu contoh, kita diberi rezeki banyak, lain daripada hari-hari sebelumnya, sebulan sebelumnya. Setelah itu mengucap alhamdulillah Pak, hari ini saya agak mendapat lampu hijau. Itu belum cukup. Yang katakan syukur apabila kita mendapatkan rezeki kalau masih belum mencapai satu nisab, diinfakan, diberikan kepada orang lain sedikit atau banyak, disedekahkan. Itu namanya syukur. Kalau sudah cukup satu nisab, dizakati, itu tidak usah muni alhamdulillah. Itu namanya syukur yang hakiki. Jadi mentasarufkan, merealisasi, memberikan kepada orang lain, ya, apa yang diterima, yang sesuai, yang pantas dengan kehendaknya. Mun'im artinya orang yang memberi nikmat. Kita diberi mulut, lisan, fasih, alhamdulillah saya tidak bisu, itu belum cukup. Tapi ya sudah ada nilai, alhamdulillah. Yang mirada munasiban bi iradatil mu'in, kita dikasih mulut fasih untuk berbicara yang bagus, sopan santun, baca Al-Quran, baca sholawat, baca tahlilan, tutur kata kepada anaknya, kepada muridnya, kepada siapapun. Itu karepe Allah seperti itu. Dikasih mulut yang fasih sesuai dengan, dan dikasih mulut cuma tidak bisu saja disyukuri, alhamdulillah tidak bisu, tetapi setiap hari untuk menghujat orang, menghujat orang, rasani orang, misui orang, dimasuki barang yang haram. Itu walaupun kamu mengucapkan lafaz alhamdulillah 1000 kali, kalau begitu cara realisasi itu belum dikatakan syukur. Sekali lagi, mensyukuri nikmat bagian, contohnya dikasih rezeki yang mudah, kalau belum mencapai nisab diinfakkan, disedekahkan. Kalau sudah satu nisab dizakati, tidak usah kita bilang alhamdulillah. Insya Allah ketiga-tiganya ini akan bisa menjadi pupuk, menjadi tambah, menjadi obat untuk kita semua, siapapun orangnya. Indah, galau, depresi, susah, prihatin, dan masih banyak yang lainnya. Cara mengantisipasi: satu, husnuzon kepada Allah; yang dua, muhasabah, ya, introspeksi; yang tiga, iksarus syukri, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu.
tetapi hal ini tidak mudah seperti membalik tangan. Harus disertai berbuat sesuatu yang identik dengan yang dituju. Kaum muslimin, dimana saja Anda berada, dimuliakan Allah. Itulah mengkaji sesuatu yang setiap saat kita merasakan dan banyak terjadi dan mungkin terjadi dan tidak akan hilang selama-lamanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu kita yang sangat bermanfaat, naiknya maslahah, yang terakhir barokah fid dini wad dunya wal akhir. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.